detik-detik kedatangan penguasa dunia Gorose Saint-Saturn di Pulau Ekid untuk menghentikan Vegapunk dan bajak laut topi jerami. Scene dimulai dengan Vegapunk yang turun dari Labopes untuk merebut kembali Pacifista dari tangan Angkatan Laut. Setelah keluar dari Labopes, Vegapunk Atlas langsung memberikan perintah baru kepada Pacifista untuk mengalahkan Angkatan Laut. Pacifista pun merespon perintah dari Atlas dan menghentikan tembakan mereka terhadap bajak laut topi jerami dan Vegapunk. Senjata tempur Kuma itu pun lalu beralih dan menargetkan Angkatan Laut sesuai perintah baru dari Atlas. Pacifista Mark III pun langsung mengarahkan dan memulai menembakkan meriam laser mereka terhadap Angkatan Laut. Marine pun tidak dapat menghindari serangan mendadak dari para Pacifista. Puluhan robot tempur itu pun menyerang secara brutal hingga membuat para Angkatan Laut tidak dapat melarikan diri. Pacifista terlalu kuat bagi para prajurit yang berpangkat rendah. Alhasil ribuan prajurit Angkatan Laut itu pun tumbang dan berserakan di setiap sudut pulau. Para prajurit yang selamat langsung bersembunyi dengan ketakutan. Namun tanpa diketahui oleh Vegapunk jika salah satu Gorose juga berada di sana. Dan di saat Vegapunk berpikir bahwa dia telah mengendalikan Pacifista dan berpikir akan menang, di saat itulah sang malapetaka bencana penguasa dunia Gorose tak membiarkan Vegapunk mengendalikan jalannya perang. Di tengah pertarungan dan ketegangan yang sedang berlangsung di setiap sudut pulau Ekid, tiba-tiba saja Ekid diselimuti aura kematian dan kehadiran yang tidak wajar. Lalu diikuti dengan kemunculan lingkaran sihir pentagram di tengah-tengah kekacauan medan perang. Lalu sesosok makhluk besar tinggi dan mengerikan muncul dan menampakkan dirinya dari dalam lingkaran sihir itu. Sosok itu adalah Gorose Saint-Saturn yang datang ke Ekid menggunakan wujud yokai monster laba-laba raksasa. Dan dia langsung memerintahkan kepada seluruh Pacifista untuk berhenti menyerang Angkatan Laut. Semua Pacifista itu pun langsung menuruti perintah dari Saint-Saturn karena dialah pemegang hak otoritas tertinggi para Pacifista. Lalu kemudian berpindah ke Wakil Admiral Doberman. Kedatangan Saint-Saturn juga dikonfirmasi oleh Angkatan Laut dan mereka melarang bagi para prajurit tingkat rendah untuk melihat Saint-Saturn. Tapi larangan tersebut dilanggar oleh salah satu prajurit. Dia yang kaget melihat kedatangan Saint-Saturn, malah berkata jika itu adalah monster yang sangat mengerikan. Perkataannya itu didengar oleh Saint-Saturn dan tiba-tiba muncul sinar cahaya dari mata Saint-Saturn yang langsung membuat kepala prajurit yang meledeknya itu langsung meledak dan tewas di tempat. Para prajurit lainnya pun langsung ketakutan saat melihat rekannya tewas hanya karena menatap Saint-Saturn. Kemudian berpindah ke Saint-Saturn yang berkata, "Permukaan dunia, sudah lama sekali aku turun ke sini." Di sisi lain, Vegapunk pun cukup terkejut dengan kemunculan salah satu Gorose ke dunia bawah. Ini adalah pemandangan yang sangat langka, karena bagi para Tenryubito, apalagi seorang Gorose, sangat menjijikkan bagi mereka untuk menginjak permukaan tanah dunia yang mereka anggap kotor. Lalu kemudian di saat yang lainnya masih terkejut dengan kedatangan Gorose, Kizaru memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkan Vegapunk. Serangan Kizaru berhasil mengenai bagian samping Vega Tank yang sedang dinaiki oleh Vegapunk dan yang lainnya, dan membuat kapsul bulat itu tak sanggup lagi untuk bertahan dan akhirnya jatuh. Melihat hal itu, Luffy yang tadi mengejar Kizaru langsung menggunakan Gomu-Gomu no Stargun dan menghajar Kizaru hingga tak sadarkan diri. Dan karena udah batas maksimal menggunakan Gear 5, Luffy pun juga harus kembali ke mode biasa dan terjatuh di dekat Saint-Saturn. Lalu kemudian berpindah lagi ke Vegapunk dan yang lainnya, yang mereka ternyata juga terjatuh di dekat Saint-Saturn. Vegapunk dan Gorose pun saling berhadap dan tatap-tatapan, dan ini adalah kondisi yang sangat mencekam. Namun tiba-tiba Bonnie yang udah mengetahui semua rahasia dan masa lalu ayahnya langsung murka ketika melihat Saint-Saturn. Bonnie tahu jika Saint-Saturn lah yang memaksa Vegapunk untuk menghilangkan kesadaran dan akal pikiran Kuma agar dia jadi senjata tempur yang sempurna dan menuruti semua perintah. Bonnie yang tersulut amarah dan dendam itu pun langsung mengambil sebuah pedang dan berlari ke arah Saint-Saturn. Ia lalu melompat dan menancapkan pedang itu sedalam-dalamnya ke tubuh yokai Saint-Saturn.
Namun ia sama sekali tak terlihat terluka akibat serangan dari Bonnie itu. Sedangkan Angkatan Laut begitu panik di saat Bonnie menikam pemimpin tertinggi dunia tersebut. Mereka pun ingin menghabisi Bonnie, tapi Saint Saturus malah memarahi mereka. Dengan kekuatan misterius di matanya, Saint Saturus menjatuhkan Bonnie dan menangkapnya bagaikan menangkap seekor lalat. Dan lalu luka yang disebabkan oleh pedang Bonnie pun menghilang perlahan-lahan dan menutup, sehingga tak terlihat lagi ada luka di sana. Melihat hal itu, Sanji lalu kemudian berusaha untuk menolong Bonnie. Sanji lalu berlari dan menyerang Saint Saturus. Tapi belum sempat Sanji mendekat, dia terlempar jatuh karena kemampuan misterius Saint Saturus. Dan setelah menjatuhkan Sandy, Saint Saturus yang melihat Luffy yang tergeletak tak jauh darinya, langsung menyerang Luffy untuk menghabisinya. Dengan kaki laba-labanya, Saint Saturus ingin menginjak Luffy, tapi Franky dengan sigap langsung menyelamatkan kaptennya itu. Dengan bangga, Franky berkata, bahkan pemimpin dunia sekalipun menginginkan kepala kaptenku. Kaptenku memang luar biasa. Nah, jadi itulah momen atau detik-detik kemunculan Saint Saturus ke Pulau Egghead untuk membunuh Vegapunk dan bajak laut topi jerami. Akhir kata, Mimin pamit ya. Matane.